Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan muji dan puji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini setelah menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat maghrib berjamaah. Meskipun cuaca ini lagi hujan ya, alhamdulillah kita masih bisa beramal soleh, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Setelah kemarin kita menyelesaikan kitab dari Al-Adabul Asyrah, 10 adab yang biasa dilakukan oleh seorang muslim, yang dimana sudah kita baca dari awal sampai akhir dari apa yang beliau sebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita beralih ke kitab yang lain, memulai dari kitab ini juga kitab adab ya, sebenarnya kitab adab, cuman adabnya dengan Allah. Jadi adab itu kan ada adab terhadap manusia, ada adab yang agung juga namanya adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sering disebut dengan hablun minallah. Ya, kalau adab terhadap manusia hablun minan nas. Nah, ini juga satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari bersama, atau disebut dengan ilmu aqidah, untuk menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang benar, biar kita ketika beramal itu sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena seorang tentunya ketika beramal soleh ini tidak dalam beramal soleh dia itu harus mengikhlaskan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga harus mengikuti apa yang sudah disyariatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Nah, sehingga adab terkait dengan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga tidak kalah penting. Di mana beradab kepada manusia juga satu hal yang penting, tapi beradab pada Allah Subhanahu wa taala ini tidak kalah penting untuk kita pelajari bersama. Ya, apalagi ini berkaitan dengan keimanan, masalah akidah yang harus kita jaga bersama. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa al-qalbu aslun wal jawarihu
tabaun. Bahwa hati itu adalah intinya inti. Pokoknya dalam tubuh kita itu hati. Adapun anggota tubuh kita ini hanya taba', hanya mengikuti apa yang di dalam hati. Jadi kalau hatinya bermasalah, ya kurang lebih akan nampak bermasalah dalam jawarihnya, dalam anggota tubuhnya. Kalau dia itu kurang menjaga lisannya, kurang menjaga matanya, telinganya, langkahnya, tangannya, kok kurang dijaga, banyak orang yang merasa nggak nyaman dengan dia. Ini kurang lebih menunjukkan bahwa hatinya bermasalah. Ya, hatinya bermasalah. Sehingga kita harus memperhatikan tentang keadaan hati kita itu melebihi daripada keadaan anggota tubuh. Ya, bisa dilihat bagaimana pentingnya kita itu menata hati, memperhatikan tentang akidah kita, keyakinan kita dalam hati-hati kita, ibadah hati ini. Kenapa? Kita lihat pentingnya itu ketika terlihat bahwa ibadah hati itu ternyata dilakukan secara kontinu, nggak sewaktu-waktu. Nek jenengan sholat kan nggak tiap waktu sholat. Sholat maghrib kan tadi udah selesai, habis maghrib ngapain? Nggak sholat lagi, nah. Berhenti dulu, istirahat dulu. Nanti kapan lagi sholat? Pas adzan isya masuk isya kita sholat isya. Habis sholat isya ngapain? Udah berhenti nanti ada yang makan, ada yang ngapain. Ya mungkin ada yang langsung tidur karena kecapean. Terus sholat lagi Bang. Besok pagi sholat subuh. Habis subuh ngapain? Udah kita ngapa-ngapain, mandi, olahraga, habis itu bekerja sampai siang, baru sholat duhur. Begitu juga setelahnya kita ya di waktu sore baru sholat asar dan seterusnya. Jadi sholat itu nggak dilakukan tiap waktu. Adapun terkait masalah akidah, masalah hati ini ibadahnya kontinu, ibadahnya terus menerus. Jangan nanti ada ibadah sabar, ada ibadah syukur, ada ibadah ikhlas. Ikhlas ini bukan hanya sekali dua kali dalam setiap amal soleh jenengan. Dengan sholat tadi harus ikhlas. Sekarang ngaji ya harus ikhlas. Nanti sholat isya ya harus ikhlas. Ya ketika membersamai anak istri yang melayani mereka, ya beribadah juga dengan hal tersebut, ini juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai mereka ya karena Allah, harus ikhlas. Nah, semuanya ikhlas itu terus menerus. Sehingga ibadah hati itu lebih harus diperhatikan oleh kita melebihi daripada ibadah anggota tubuh. Inilah makanya dikatakan oleh ulama bahwa terkait masalah hati ini harus lebih diperhatikan lagi, karena memang urgensinya itu Masya Allah sekali, sangat-sangat penting sekali. Karena itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita dalam ibadah anggota tubuh kita juga. Makanya di sini kita mencoba untuk mempelajari dari salah satu risalah tentang masalah akidah, yang dimana kita akan belajar tentang al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok. Ya, pada dasarnya ini kita akan berbicara tentang pada inti dari apa yang beliau bahas. Ya, ini sebenarnya terkait dengan apa yang akan ditanyakan di alam barzakh, terkait apa yang akan ditanyakan di alam kubur. Kita persiapkan dari sekarang biar kita tahu, karena itu yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur kita. Apa yang ditanya? Di alam kubur nanti kita ditanya berapa pertanyaan? 5 apa 10? Berapa? Cuma 3 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Cuma bertanya, nanti akan ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu. Jenengan ditanya siapa Tuhan jenengan? Allah. Nah itu. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya Allah. Nah, Allah itu siapa? Siapa itu Allah?
Nah, kita harus mengetahui Tuhan kita, harus memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan kita, ya, sehingga kita tahu kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan terhadap Tuhan kita, dan itu yang akan melancarkan jawaban kita kelak di akhirat, ya, di alam barzakh, di alam kubur. Ketika kita sudah dikuburkan, dimakamkan, orang-orang pada pergi, datang malaikat bertanya, man rabbuka. Nah, kita bisa jawab insya Allah, dan itu yang kita harapkan. Dan jawaban ini bisa dijawab oleh seorang yang meninggal itu kalau dia itu memang benar-benar beriman. Bagaimana amal perbuatan dia itu ketika di dunia. Nah, kalau dia nggak beriman, kalau dia nggak beramal, bagaimana mau bisa menjawab man rabbuka? Nggak bisa. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang yang berada di kubur, apalagi orang-orang munafik yang mereka itu, ya, menampakkan keimanan pada dasarnya dia itu apa? Nggak beriman, membenci Islam. Ya, ketika ditanya man rabbuka, jawabannya ha, tercengang, nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Ternyata dia itu benci dengan Islam. Apa yang dia lakukan hanya pura-pura tak, ben dianggap kalau dirinya muslim. Nah, ini gimana? Yang kayak seperti ini kan akhirnya nggak bisa jawab di alam barzakh. Ya, hanya tercengang tak, cuma mangap-mangap aja. Aku luka mayakulun, saya cuma ngomong apa yang diomongkan oleh manusia. Orang-orang ngomong gitu, saya ikut. Orang-orang yang mengatakan demikian, saya ikut. Hanya ikut-ikut aja. Orang-orang pada masuk Islam itu bersyahadat. Ya, saya syahadat dok. Habis syahadat udah nggak memperhatikan konsekuensi dari syahadat tersebut. Akhirnya nggak bisa jawab. Ya, padahal pertanyaannya simple. Siapa Tuhanmu? Gampang jawabannya apa? Allah Tuhanku. Nah, cuma siapa yang bisa jawab kelak di alam barzakh? Itu orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita pelajari ya terkait dengan hal tersebut. Kemudian pertanyaan kedua apa? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Nah, ini orang yang akan bisa menjawab terkait dengan pertanyaan apa agamamu, ya kita-kita atau orang-orang yang mereka itu menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Agama ini yang harus kita pegang teguh, yang harus kita yakini bahwa ini adalah agama yang hak, agama yang benar. Nah, orang-orang yang tadi yang dibilang orang-orang munafik nggak bisa jawab, padahal pertanyaan mudah, apa agamamu? Jadi ini bukan hanya sekedar materi yang untuk dihafal kemudian nanti di alam barzakh itu semua bisa jawab, enggak. Ya, atau dikasih contekan nanti tinggal melihat contekan, nggak bisa, orang mati kok dikasih contekan, nggak ada ceritanya. Yang ditaruh di TN kafannya nih, kalau kamu ditanya man rabbuka madinuka waman nabiyuka, kasih contekan, ya, ditaruh di kain kafannya buat contekan. Kalau ada yang ditanya, ada yang bertanya dari malaikat, nanti lihat contekan, nggak bisa. Ya, itu alam lain, alam barzakh, berbeda dengan alam dunia. Ya, sebelum nanti dibangkitkan di alam akhirat. Kemudian ditanya juga yang ketiga, waman nabiyuka? Siapa nabimu? Mada taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kau katakan terkait dengan orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya siapa nabimu? Mudah pertanyaannya. Jawabannya juga mudah, bahwa nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita nggak kenal nabi kita. Ya, cuma nganggap bahwa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tapi sirah-sirahnya, apa yang beliau sampaikan terkait dengan apa yang beliau ya ajarkan kepada kita, masih banyak yang belum paham. Nah, ini yang dititik beratkan oleh beliau dari pembahasan al-usul ats-tsalatsah. Ya, 3 landasan pokok dalam agama kita, yaitu berkaitan dengan apa yang akan ditanyakan di alam barzakh. Dah 3 pertanyaan ini aja.
Gak ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Karena kita semuanya muslim, sama. Yang gak ditanyakan terkait dengan apa madhabnya, ya terkait dengan apa, ya istrinya berapa, enggak ditanya. Anaknya berapa, enggak ditanya. Yang ditanya ini, 3 ini. Apa aja tadi? Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dah, itu aja. Ya, kita kokohkan ini. Ya kita persiapkan sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Nah, ini kita pelajari apa aja. Tapi sebelumnya beliau ya menyampaikan terkait dengan hal-hal yang harus kita pahami, yang harus kita ilmui dari beberapa masalah yang beliau sampaikan. Qala al-muallif rahimahullah taala, beliau mengatakan, Muhammad At-Tamimi mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ini perhiasan ulama. Para ulama kita ini nek menulis kitab itu mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan mungkin kalau bikin surat juga kadang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi ya dan sebagainya untuk karena memang iktidaan bil Quran, karena Al-Quran juga diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirimkan surat, beliau juga mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini salah satu sunnah ya dalam menuliskan kitab, dalam menuliskan risalah-risalah ya, surat-surat dan hal-hal yang penting ya, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis, tapi ini hadis memang ada fihi maqal ya, terkait dengan kullu amri dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Segala sesuatu yang penting ya, yang kita anggap penting kemudian tidak diawali dengan bismillah fa huwa abtar, ini maqtu'ul barakah ya, kurang berkah ya. Cuman di sini ya bisa juga dengan hadis tersebut, tapi ini fihi maqal, ada perbincangan terkait dengan hadis tersebut. Intinya ini satu hal yang baik ya, karena maksud dari bismillah itu sendiri artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan terdiri dari beberapa kata. Bi, isim, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 5 kata. Bi itu artinya dengan. Isim nama Allah, Allah. Dengan nama Allah. Maksudnya apa dengan nama Allah? Berarti maksudnya kita sedang meminta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bahasa Arab ada istilah ba al-isti'anah, baul isti'anah. Ba yang dimaksud di dalamnya maknanya artinya kita minta tolong. Ya, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong untuk apa? Ya, untuk apa yang akan kita lakukan. Kalau kita sebelum makan, sebelum minum bacanya apa? Bismillah. Berarti kita mau apa? Minta tolong apa? Kepada Allah untuk dimudahkan untuk makan, untuk minum. Ya, ketika kita mau wudu, disunahkan juga untuk baca bismillah. Ya, berarti minta tolong pada Allah agar dimudahkan untuk berwudu. Ya, Ustaz, cuma minum doang ya butuh bantuan Allah. Jangan salah. Jangan salah, makan minum itu dikira nggak butuh bantuan Allah. Ini kan butuh proses, banyak prosesnya. Ya, dari ngambil cangkirnya, masukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditelan. Ini butuh proses. Kalau Allah nggak nolong, ya kalau Allah nggak nolong ngambil cangkir kayak gini aja, nggak ditolong sama Allah untuk ngangkat ini tangan, ngangkat cangkir, dia nggak bisa. Kita itu lemah. Kita juga mengikrarkan bahwa la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya, nggak punya upaya tanpa pertolongan Allah. Loh ya sombong. Nah itu bismillah. Kita mengucapkan bismillah maksudnya apa? Ya kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai perkara yang akan kita lakukan dengan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar berkah apa yang kita lakukan. Dengan minta tolong sama Allah, menyatakan bahwa kita itu lemah ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Kalau bismillahirrahmanirrahim lagi mau nulis buku, ya berarti maksudnya
kita minta tolong sama Allah biar dimudahkan untuk menulis buku, biar berkah ini bukunya. Kalau kita mau makan, minum ya sama, berarti kita minta agar dimudahkan oleh Allah. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita makan, kita minum menjadi berkah. Ya bukan hanya sekedar kenyang, udah selesai, enggak, berkah. Ya dari apa yang kita makan dan kita minum. Dan lain sebagainya. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta pertolongan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ini salah satu atau Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim juga nama Allah. Ini dua-duanya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimana Allah berarti memiliki sifat penyayang, pengasih. Yang dimana ini adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan nama Allah, yang dimana nama Allah juga Ar-Rahman, nama Allah juga Ar-Rahim. Ini tiga nama malah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dulu ada kisah yang dimana orang-orang kafir Quraisy itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu diingkari sama mereka. Muhammad ini gimana atau enggak konsisten, kata mereka. Loh kenapa? Dia itu mengajak kita, mendakwahkan agar kita itu nyembah Allah saja kok, sekarang dia minta-minta sama Ar-Rahman. Ternyata ada dari satu suku dari Bani apa gitu, ada salah satu namanya Ar-Rahman. Namanya Rahman, dikiranya Nabi SAW lagi panggil-panggil Pak Rahman yang ono gitu. Padahal maksudnya Ar-Rahman di sini siapa? Allah. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala kan memiliki banyak nama, bukan cuma satu tak. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Ya, lillahi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. Ini bukan hanya 99 lebih dari itu, tapi maksudnya di antara nama Allah ada yang 99 itu. Di antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ini adalah isim yang paling agung, di antara isim ya, nama yang paling agung Allah. Nah ini, jadi satu hal yang biasa itu. Jenengan juga kan punya nama beberapa toh, nama kecil. Ya saya punya nama itu, punya anak namanya Musa, itu ngomong Musa, Muca itu susah, akhirnya panggilnya Caca. Nama kecilnya Caca itu. Karena belum bisa manggil Sa itu. Tapi nek ngomong habis itu gampang, habis ya, bisa, tapi kalau Musa itu nggak bisa di tengah. Ya, ada nama kecil. Ya, terus nanti kalau besar panggil Musa. Ya, dan seterusnya. Ini ada beberapa nama. Atau bisa jadi malah kalau di kelas itu namanya sama, yang satu dipanggil nama depannya, yang satu dipanggil nama belakangnya, ben rakeder kan loh, nggak bingung. Ini beberapa nama, kita punya beberapa nama. Allah memiliki banyak nama, yuk nggak apa-apa, wajar, nggak apa-apa. Nggak diingkari hal yang seperti ini. Oh kita itu kayak tahu yang diisi, Pak. Tahu yang di dalamnya itu ada isinya, itu aja namanya banyak, Pak. Di sini tahu susur, di sono tahu berontak, so di tempat lain namanya tahu sayur, di saya namanya tahu isi. Nah kan beda-beda tuh, padahal bentuknya sama, yang penting itu tahu ada isinya sayur. Oh ya namanya beda-beda, dan itu nggak diingkari. Nah orang-orang kafir Quraisy mengingkari, ini namanya Allah kok jadi berubah dari Ar-Rahman, kok berubah jadi Ar-Rahim, ya. Padahal itu semuanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana nama-nama tersebut mengandung sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dari nama tadi. Beda dengan nama kita. Nah, nama Allah namanya itu isim alal musamma, namanya itu mengandung sifat. Ketika Allah menamakan diri Ar-Rahman Maha Penyayang, Allah memiliki sifat penyayang. Penyayang buktinya apa? Loh, itu orang-orang nggak beriman apa nggak dikasih hidup? Kalau Allah nggak penyayang itu mati semua, itu kufur kok ya dikasih
makan, dikasih minum, dikasih kehidupan. Bahkan mereka lebih kaya daripada jenengan yang maha beriman. Gitu tak? Itu rasa kasih sayang Allah. Ya dikasih di dunia, dikasih kehidupan. Ya, Allah atur itu semuanya. Ya, tapi nanti di akhirat rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini mutlak hanya untuk orang-orang yang beriman. Meskipun terkadang kita merasa kok Allah menguji kita, banyak ujian, banyak cobaan. Ya, tapi kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita yakin di dalamnya itu ada hikmahnya. Dan jenengan itu kalau lihat pohon-pohon yang ada, itu kalau nggak diterpa angin, nggak dikasih hujan dan sebagainya, cobaan-cobaan si tumbuhan itu nggak kuat akarnya, itu terombang-ambing sama angin, akhirnya akarnya tadi lebih kuat. Nah, itulah diibaratkan seorang mukmin. Orang yang beriman itu akan dicoba, akan diuji biar tambah kuat keimanannya pada Allah, biar tambah kokoh. Ya, coba kalau kita hidup tanpa ujian, tanpa cobaan, wah enak wis lancar kabeh. Ya kayak nggak ada apa-apa gitu. Kurang gitu loh. Walaupun tetap kita meminta pada Allah keselamatan. Fasallallahu al-afiyah. Minta sama Allah keselamatan, kesehatan, kenyamanan. Itu yang kita minta. Cuman yang namanya hidup, dan kita memang dikasih tahu bahwa kita harus mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Ya mau nggak mau ya memang ada itu takdir-takdir yang kita melihat di dalamnya ada merasa bahwa itu adalah satu keburukan. Ya balik lagi. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat. Ada sifat-sifat yang terkandung dalam nama Allah. Ketika Allah menamakan dirinya Al-Alim, Maha mengetahui, berarti Allah memiliki sifat tahu. Tahu yang bagaimana? Semua. Yang kelihatan maupun yang kelihatan. Ketika kita sendiri maupun ketika kita di halayak umum. Tahu apa yang kita lakukan. Apa yang di dalam hati kita ini semuanya Allah tahu. Ya. Jadi yang kita umpetin dalam hati ini, kita dongkol jengkel pada siapa, yo Allah tahu. Tahu semua. Makanya Allah disebut dengan Al-Alim, Maha mengetahui. Tapi karena manusia kita, nama kita itu kan belum tentu mengandung sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Ada namanya Ahmad, yang paling terpuji. Ahmad, terpuji banget. Tapi mau nyolong ayam. Loh kok terpuji di mana? Mau nyolong ayam kok terpuji. Jadi namanya nggak mengandung sifat itu. Padahal orang tuanya yang namain dia Ahmad bin terpuji gitu. Bagus akhlaknya, baik sama orang. Ternyata dia itu menyelisih dari nama yang ada. Itu manusia. Ya. Namanya Mahmud juga terpuji. Ternyata kayak gitu, beda. Nah, ini nama manusia. Ini manusia enggak. Ya, makanya nama Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Makanya Allah sampaikan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Dalam nama tersebut mengandung sifat. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, beliau mengawali setelah bismillahirrahmanirrahim, kata beliau i'lam rahimakallah. I'lam, ketahuilah. I'lam dari kata alima ya'lamu, ilmu, ketahuilah, ilmuilah. Nah, ini memberikan isyarat dari apa yang beliau katakan, bahwa apa yang akan beliau sampaikan ini adalah merupakan materi yang sangat penting. Makanya beliau tanbih dari awal, peringatkan dari awal, kasih tahu dari i'lam, ini ketahuilah. Biar kita itu apa sih, bertanya-tanya. Sampai beliau itu menyampaikan agar kita itu benar-benar mengetahui apa yang akan beliau sampaikan. Ya. Dan ilmu ya maksudnya kita, berarti di sini beliau memerintahkan kita itu untuk memperhatikan dengan baik terkait dengan apa yang akan beliau sampaikan. Ini adalah perkara yang penting. Makanya beliau awali dengan i'lam. Dan kata i'lam itu kan dari alima ya'lamu, ilmu.
Namanya ilmu itu apa? Ilmu, jangan mengilmui. Oh, saya dalam hal ini punya ilmunya. Maksudnya gimana? Ngerti. Nek ngerti itu gimana? Berarti kan mengetahui sesuatu yang sesuai dengan keadaannya. Oh, ini saya tahu. Kalau ditanya Pak Susilo tuh yang mana ya? Dengan kenal Pak Susilo enggak? Kenal. Tahu. Nah, Pak Susilo yang kayak gimana? Yang gimana ya? Nah, yang masih mikir ya berarti nggak tahu nek gitu. Ya, kalau ditanya terus bisa mensifati ya orangnya yang tinggi, ya parubaya, jenggotnya putih, terus ya lumayan ideal gitu ya. Terus ya bisa mensifatinya. Ini kan berarti benar-benar tahu, mengilmuinya. Nah, di sini beliau ingin menekankan agar kita itu bisa mengilmui apa yang beliau sampaikan nanti ini. Ya, apa yang beliau sampaikan bisa kita ilmui, mengetahui dengan benar, mengetahui dengan jelas apa aja sih yang akan beliau sampaikan. Biar kita itu memiliki bukan hanya sekedar wawasan belaka, tapi benar-benar tahu gitu. Sesuai dengan kenyataannya. Sesuai dengan kenyataannya. Kalau kita mensifati sesuatu tapi nggak sesuai dengan kenyataan, berarti bukan ilmu itu. Bukan ilmu. Nah, kemudian kata beliau rahimakallah, i'lam rahimakallah. Pertama kita disuruh untuk ya mengetahui dengan jelas dengan ilmu yang benar dari apa yang akan beliau sampaikan. Kemudian beliau mendoakan kita, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Ya kamu yang maksudnya kita, yang baca, yang dengerin dengan dari apa yang beliau sampaikan. Ini Masya Allah, ini adab yang sangat bagus sekali dari seorang guru terhadap muridnya, dari seorang murabbi kepada ya orang-orang yang ditarbiyahnya, agar mendoakan. Ini yang sering kadang luput dari kita. Ya, para guru termasuk di dalamnya juga orang tua kepada anaknya itu didoakan dengan baik. Ya jangan malah mendoakan yang jelek untuk mereka. Karena bisa jadi dengan doa kita Allah bukakan hatinya sehingga dia itu bisa memahami apa yang kita inginkan, memahami apa yang kita sampaikan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk paham. Ya bisa jadi karena dia itu belum dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya